banyak yang bertanya ke saya, apakah jaksa itu wajib mengajukan upaya hukum banding pasca putusan pengadilan atau tidak wajib? Nah, kalau kita mengacu di KUHP, upaya hukum banding itu merupakan hak jaksa dan terdakwa, bukan merupakan kewajiban. Karena di dalam pasal 67 KUHP disebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi kurang lebih seperti itu bunyi pasal 67. Nah, kalau putusan bebas Visprag atau lepas Olslak itu memang tidak bisa dibanding, melainkan hanya bisa dikasasi. Jadi jelas bahwa upaya hukum banding bagi penuntut umum hanya merupakan hak sehingga tidak bersifat wajib. Olehnya ketika penuntut umum telah menerima putusan hakim, ia tidak wajib untuk tetap mengajukan upaya hukum banding menurut KUHP. Itu sepengetahuan saya. Kalau KUHP memang tidak ada satupun sanksi yang bagi penuntut umum yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Dan apabila penuntut umum tidak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim, maka penuntut umum dianggap menerima putusan hakim atau putusan tersebut. Nah, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tapi saya tidak tahu seperti apa peraturan internal kejaksaan. Karena saya juga pernah baca di pemberitaan online ada jaksa penuntut umum yang justru mendapatkan sanksi disiplin karena tidak melakukan upaya hukum banding tersebut. Nah, pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting juga pernah menyampaikan pada salah satu media online bahwa kalau merujuk pada SOP yang biasa dilakukan jaksa penuntut umum pastinya melakukan banding jika putusan kurang dari setengah tuntutan yang dimohonkan. Jadi kalau kurang dari setengah tuntutan putusan tersebut, maka jaksa biasanya banding. Itu SOP yang beliau sampaikan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama atau pengadilan negeri dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, sebaliknya, jaksa penuntut umum tidak akan melakukan upaya banding jika putusan tersebut 2/3 dari tuntutan yang diajukan. Nah, pastinya hal ini juga memperhatikan vonis. Nah, apakah sudah memenuhi keadilan bagi negara atau keluarga korban. Nah, seharusnya jika keluarga korban sudah menerima putusan hakim dan negara melalui pengadilan telah memenuhi rasa keadilan, maka dalam memberikan pidana terhadap perbuatan terdakwa, maka jaksa penuntut umum diharapkan menerima sepenuhnya sebagai keadilan yang dicita-citakan. Nah, kemudian hukum acara pidana juga menganut asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsi yang terpisah antara yang satu dengan yang lain. Oke? Sehingga jaksa, pengacara, hakim, polisi itu masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, untuk menciptakan tujuan hukum. Jadi itu tanggapan singkat dari saya. Kalau memang
ada yang memiliki tanggapan lain, silakan di komentar. Dimasukkan komentarnya pada kolom komentar. Kalau memang ada juga pertanyaan, silakan juga ditanyakan. Oke, terima kasih.